piala tentang inseminasi pada unggas, kelinci, babi, anjing, dan juga semen beku. Mungkin yang terakhir semen beku itu sudah banyak dibahas di praktikum gitu ya. Jadi nanti kita fokus lebih banyak yang belum. Ini saya gambar piala sudah ya. Jadi tentang inseminasi buatan pada unggas yang pertama. Nah, IB pada unggas nanti ada dibagi dua, unggas yang darat maupun yang unggas air ya. Nah, itu kita harus tahu perbedaannya secara anatomi. Misalnya kalau pada unggas darat itu gland penisnya adalah berupa apa? Kalau organ reproduksi jantan ada yang tahu? Hanya berupa papila ya, papila saujungnya bulvoin itu loh anunya apa namanya penisnya. Nanti kalau sedangkan unggas air itu penisnya bisa sepanjang jari ini, tergantung apa namanya rasnya juga tergantung ukuran tubuhnya. Nah ini biasanya penisnya juga berbentuk spiral gitu ya, berupa spiral sepanjang jari ini. Jadi cukup besar kalau untuk unggas air. Beda dengan unggas darat atau ayam ini ya. Nah, pada ayam ini adalah teknologinya tentu sederhana, tidak serumit pada mamalia ya, hewan besar. Kemudian mudah, peralatannya juga sederhana, mudah, murah, dan dapat digunakan berulang gitu ya. Contohnya ini salah satunya adalah alat GAN IB-nya berupa ini spuit 1 mili, tapi tentunya jarumnya diambil ya, tanpa jarum. Kemudian tidak perlu laboratorium spesial, biologis baik jantan maupun betina itu lebih mudah. Kemudian memacu program rekayasa genetik yaitu penurunan inbreeding. Sebab kita tahu apa namanya inbreeding itu banyak terjadi ya kejadiannya pada unggas. Maka ini bisa menurunkan itu. Kemudian kita juga dapat melakukan seleksi jantan betina sesuai tujuan pembibitan, mau sebagai petelur atau sebagai pedaging atau dwiguna sebagai dua-duanya. Kemudian penyediaan DOC-nya unggul dalam jumlah banyak dan apa sama umur gitu ya. Kemudian meningkatkan kemampuan pejantan unggul yang cacat tentunya ini agar bisa digunakan. Lanjut lagi. Mengecilkan gambar ya biar kelihatan semua. Nah, saya lanjut. Nah, pendahuluannya, kalau pendahuluannya ini tolong apa nanti dibaca sendiri ya, Ivanov ini ya, awalnya ya, tahun 1902-nya. Ayam jantannya sampai dibunuh dulu untuk mengambil semennya, kemudian diibikan pada ayam betina. Ini Ivanov. Nah, ini selanjutnya sejarahnya. Nah, kalian nanti bisa baca sendiri. Kemudian nanti biasanya ada salah satu yang keluar ya, atau salah dua gitu dari sejarah ini. Kemudian, nah apa persyaratannya gitu ya? Bentuk tubuhnya tentunya harus yang ideal ya. Kalau untuk apa kita ambil genetiknya yang tidak cacat genetik, kalau cacat kakinya misalnya cacat tubuhnya tidak masalah, yang penting genetiknya jangan yang cacat. Kemudian sesuaikan tujuan pembibitan. Nah, umurnya ya, umurnya yang kita gunakan 10 sampai 20 bulan ini biasanya penghasil semen terbaik gitu. Jadi jangan yang terlalu muda nanti belum menghasilkan spermatozoa yang baik. Terlalu tua sulit juga nanti ya. Kualitas spermanya juga menurun. Nah, kalau nggak tahu umurnya gimana? Kita lihat panjang tajinya. Panjang tajinya itu kita tahu ya kakinya ayam itu bagian belakang itu kan ada tajinya ya. Nah, tajinya itu 0,5 sampai 2 cm itu yang kita pilih. Kemudian libido seksualnya tentu yang baik. Kemudian dipisahkan 3 sampai 4 hari sebelum ditampung gitu ya. Kemudian daerah kloakanya berwarna merah, jarak kloaka dengan kedua ujung tulang pelvis ini 2 jari gitu ya, harus kita ukur. Kemudian bulu ekornya panjang dan indah. Nah, ini tolong diletakkan kandang individual, jadi jangan dicampur dengan betina, tapi diletakkan di depan betina. Nah, ini tujuannya untuk merangsang apa namanya libido. Jadi dipisahkan 3 sampai 4 hari.
Tolong jangan dicampur dalam satu vlog, ini IB-nya akan sia-sia, percuma. Terus yang paling penting lagi adalah pakannya. Pakan proteinnya ini 16 sampai 18%. Ini pakan tambahan gitu ya. Kemudian kemudian juga yang kering gitu ya. Nah, tolong sekali-kali jangan melakukan perlakuan kasar ya. Nanti pengambilan semennya tentu akan gagal. Terus kemudian bisa kita tambahkan suntikan vitamin atau ATP untuk energinya. Kemudian frekuensi pengambilan semen ayam yang terbaik adalah 3 kali dalam seminggu, gitu ya. Jangan tiap hari diambil, gitu. Atau seminggu sekali. Nah, lebih baik adalah 3 kali dalam seminggu. Kemudian, nah, tentunya alat kelamin jantan betina kalian sudah pelajari semua. Kalau apa berbeda dengan alat kelamin mamalia ya. Jadi kalau alat kelamin ada unggas ini di dalam rongga perut. Kemudian organ reproduksi jantan ini saya kira sudah tahu semua. Alat kelamin betina juga sudah tahu semua. Praktikumnya sudah ya. Nanti kalau belum nanti ada praktikumnya tentang unggas ini. Kemudian koleksi semen. Koleksi semen ini pada ayam jantan ini ada beberapa tahap. Jadi produksi, kemudian penampungan ya, produksi dari pada tubuh ayam itu sendiri, makanya diberi waktu jangan tiap hari tapi seminggu 3 kali. Kemudian penampungannya, penanganannya, pengenceran dan penyimpanan, gitu ya. Nah, produksi ini tergantung apa jenis dan umur ayam pejantannya, nutrisi pakannya, tingkat ejakulasi atau frekuensi penampungan. Tadi seandainya diambil tiap hari, berbeda kualitasnya dengan diambil seminggu 3 kali. Kemudian juga keterampilan inseminator. Kadang kalau yang belum bisa itu mencoba melakukan koleksi nggak keluar-keluar gitu ya, apa namanya spermanya, semennya. Nah, hasil penelitian ejakulasi pertama itu 265 sampai 960 juta per ekor. Kemudian ejakulasinya itu yang kedua itu hanya 334 juta per ekor, gitu ya. Nah, dosis IB, nah ini dosis IB ini tidak bisa keluar ini, tidak bisa dipindah ya ini hijau-hijau di sini nih, biar kelihatan. Nah, dosis IB itu 20 sampai 150 juta sperma motil progresif per 0,1 mililiter semen encer. Itu isinya 20 sampai 150 juta gitu ya. Nah, dosis IB-nya kalau kita tahu pada apa sapi kan 10 juta gitu ya. Apa yang bisa di-IB-kan. Tapi kalau pada ayam ini dosisnya per 0,1 mili padahal kan semen itu kalau pada sapi bisa sampai 3, 5 atau 7 cc. Kalau pada kuda itu bisa 150 cc. Nah, kalau pada unggas itu hanya 0,1 mili gitu ya semen segarnya. Tetapi dosisnya biasanya per 0,1 mili itu 20 sampai 150 juta isinya. Mana ini? Bisa lanjut. Nah, ini ya. Daya tahan sel mani ayam pada suhu kamar sangat rendah. Kenapa? Karena kadar fruktosa di dalam semen ini sangat rendah. Jadi fruktosa itu satu gula ya. Pada ayam, pada kuda itu sedikit fruktosanya. Oleh karena itu spermanya ini mudah mati gitu ya. Pada kuda, pada ayam karena fruktosanya rendah. Kemudian tetapi dia dapat hidup bertahan lama bisa 4 sampai 32 hari di dalam kelamin betina atau di ovidatnya. Kenapa? Karena ada spermanes gitu ya. Spermanes dari tempat penyimpanan sperma. Itu ada 2 tempat yaitu di vagina gitu ya. Di vagina menuju ke uterusnya atau di bagian infundibulumnya itu ada spermanes. Spermanesnya ada 2 tempat. Itu kenapa bisa tahan cukup lama, gitu ya. Ini bawahnya pada angsa 9,7 hari, pada ayam 11 sampai 14 hari,
kemudian kalkun bisa 42,6 hari, dan pada itik 5 hari. Gitu ya, itu bisa tahan hidup di dalam alat kelamin betina, di dalam spermanes tersebut. Kemudian fertilisasi sel telur ayam terjadi di infundibulum dari oviduct. Yang membedakan ya, kalau pada mamalia ketemunya sel telur sama sel sperma itu di ampula, kan gitu ya, dari oviduct. Kalau pada unggas di infundibulum dari oviduct. Nah itu jangan keliru, sering ujian keluar itu. Bentuk spermatozoa ayam. Nah, bentuknya itu kepalanya lonjong seperti ini. Jadi, tidak seperti oval seperti pada sapi atau mamalia. Kemudian penampungan semen. Penampungan semen ini kita lakukan. Biasanya nanti kalau kalian PPDH itu melakukan ini adalah masase dari pejantannya. Dari pangkal leher punggung, pangkal ekor, ini buat sudut 45 derajat dari tulang belakang menuju ke kloaka beberapa kali. Gitu ya. Kemudian, nah, apa tandanya kalau ereksi? Ditandai bulu ekor ke atas dan penis keluar. Kemudian kita siapkan tabung semen menampung ya, tabung reaksi ini dipisahkan dengan cairan bening, sebabkan semen menggumpal atau dari kotoran atau darah dengan tisu harus kita pisahkan ya. Penampungannya 2 sampai 3 kali tiap 15 sampai 20 menit. Jadi sekali pengambilan itu kita menampung 2-3 kali. Nah, itu kita tunggu 15 sampai 20 menit, kita ambil yang penampungan kedua. Kemudian kita tunggu lagi 15 sampai 20 menit, kita ambil penampungan yang ketiga, gitu ya. Penanganan semen. Nah, ini makroskopisnya apa? Kebersihan, warna, konsistensi, kemudian pH-nya. Nah, pH-nya ini apa ya, basah ya. Kalau pada ayam ini cenderung di atas netral ya, itu 7,34 sampai 7,43. Beda dengan semen yang mamalia ya, biasanya 6, berapa gitu ya, lebih asam. Kemudian kita periksa mikroskopisnya sama seperti itu ya, hidup mati, terus kemudian motil, gerakan massa, konsentrasi sperma, sama seperti mamalia. Kemudian tabung penampung semen disimpan dalam termos es, nah suhu 5 sampai 10 derajat ini bertahan hanya 4-6 jam. Dengan sperma motil progresif lebih dari 50%. Oleh karena itu, penyimpanan di dalam termos es ini kalau kita ingin keliling gitu ya, meng-IB banyak ayam, nah ini hanya tahan 4-6 jam saja. Lebih dari itu sudah mati. Kemudian sesuaikan tujuan program IB. Kalau untuk progenites atau peningkatan populasi ini, kalau untuk progenites ini uji pejantan untuk melihat sifat-sifat pada keturunannya. Nah, semen harus ditampung secara individual ya, nggak boleh dicampur. Tapi kalau untuk meningkatkan populasi itu biasanya ada pool, namanya sistem pool. Ini dari beberapa pejantan semennya itu digabung gitu. Apa keuntungannya sistem pool ini? Memudahkan pelayanan IB dengan banyak induk yang dalam masa produksi, meningkatkan tekanan gitu ya. Apa silang dalam inbreeding, nggak bisa gerak. Baik. Nah, ini pool semen menjadi satu tabung pada program IB. Ini tujuannya adalah untuk peningkatannya, peningkatan jumlah populasinya. Kemudian kita lakukan pengenceran semen, syarat-syaratnya sama lah ya, seperti mamalia, tujuannya meningkatkan volume. Penyimpanannya ini terdiri dari beberapa macam ini ya, bahan pengencer. Bahan pengencernya Ringers atau Lox and Tiroids. Ringers ini larutan ini nih ya, nah, apa namanya, kalau kita apa infus, nah, saluran infus itu ya untuk pengencernya. Beda ya dengan mamalia, kan ada kuning telur sitrat, susu gitu ya. Nah, pada ayam ini adalah larutan Ringers ini. Kemudian daya fertil spermatozoa tadi ini penting tadi ya, bisa beberapa hari kan, tetapi untuk keberhasilannya tentu
Jangan menunggu sampai oh karena lama 15 hari kemudian tidak di IB lagi 15 hari enggak ya. Eh, jadi apa hidup belum tentu fertil. Kemudian keberhasilan IB ini berdasarkan daya fertil spermatozoa dipengaruhi oleh macam pengencernya, tingkat dosisnya, keterampilan inseminator, frekuensi IB, penanganan spermatozoa sejak diejakulasikan, kemudian daya fertil spermatozoa sendiri di dalam saluran reproduksi betina. Nah ini yang larutan Rangers tadi ya, ini NaCl fisiologis ya 0,9%. Spermatozoa ini 35 kali dosis 4.000 ya, 4.060 juta per 0,1 mili semen encer. Menghasilkan daya fertil rata-rata itu sekitar 66%. Gitu ya. Nah, peralatan IB yang saya katakan sederhana tadi hanya ini saja gitu ya. Ada gun IB yaitu sealing fluid. Kemudian ada yang 1 cc tadi yang ini 2 sampai 3 mili ini untuk mengencerkan semen itu dengan larutan infus itu ya. Kemudian ada tabung penampung semen. Nah, itu ada 3 tabung supaya untuk memisahkan mana spermatozoa, mana cairan bening, jangan diambil dulu ya. Cairan bening diambil dulu, kemudian baru semennya, kemudian kotorannya. Nah, itu harus kita pisahkan. Ada termos es, ada pengencer semen, ada tisu gulung. Objek gelas ini untuk melihat ya gerakan massa, kemudian gerakan individunya gitu ya. Kemudian konsentrasinya kita bisa gunakan hemositometer. Kemudian larutan ini NaCl 5% ya. Kemudian cairan pewarna eosin, negrosin ini untuk menentukan hidup matinya. Metode, metode ada 2, metode deposisi semen intravagina, nanti ada intra yang lain ya, yang intravagina ini jari telunjuk tangan kanan menempel pada bibir vagina atau kloaka ya, karena vaginanya ada di dalam. Sedangkan 3 jari tangan yang lain, kalian harus bayangkan jari tengah, jari manis, dan jari kelingking pada posisi antara kloaka dan tulang dada bagian dorsal. Nah, secara bersama-sama 3 jari tersebut menekan perut ke arah dalam, sehingga apa? Vagina ayam itu muncul ke permukaan kloaka. Nah, ini lubang saluran reproduksi, saluran pencernaan ini biasanya muncul keluar bersama. Maka kita harus tahu sebelah mana yang aktif, yang mana aktif saluran reproduksi betina itu. Yang aktif yang mana? Kanan apa kiri? Ayo, siapa yang tahu? Suara saya ini didengar ya? Halo? Terdengar, Prof. Oh, terdengar ya. Saya nanti ngomong sendiri ternyata nggak dengar. Jadi yang aktif kan yang kiri ya. Kalau ayam itu yang kanan kan mengalami rudimenter. Maka kita arahkan ke kiri gitu ya posisinya. Eh, ini ya. Jadi dengan kemudian cara yang lain dengan memasukkan jari kelingking ke dalam saluran reproduksi betina. Jadi setelah jari ini masuk ke kloaka, kita arahkan ke kiri gitu ya. Tapi tolong jangan ada kuku-kuku ya, kukunya dipotong. Kemudian baru apa pipet tuberkul ini masuk sesuai arah kelingking kita, ke arah kiri gitu ya. Jangan ke arah lain, nanti kalau ke arah lain masuknya ke saluran pencernaan, saluran urin gitu ya. Nah, ini caranya kita potong dulu bulu-bulunya, kemudian, nah, kalau yang cara tadi ini biasanya dengan 2 orang ya. Orang yang pertama megangi ayamnya, yang satunya bagian ngibe gitu ya. Nah, yang megangi ayamnya ini apa mendorong ke dalam gitu ya, supaya kloaka itu tersembul keluar. Nanti ketika tersembul keluar itu akan terlihat beberapa saluran kan gitu ya. Maka saluran yang sebelah kiri yang kita masukkan apa pipet tuberkulin atau bisa juga kalau langsung ini jari kelingking itu masuk ke arah kiri. Baru kita apa masukkan ini ya, yang sebelah kanan terlihat
kanan bawah itu pipet tuberkulinnya disambung dengan kateter gitu ya. Nah, kateternya ini bisa masuknya dengan apa melalui jari kelingking kita yang sudah masuk ke dalam vagina gitu ya, yang sebelah kiri gitu ya. Kemudian tadi metode intravagina, kalau intrauterin, nah ini dengan kateter tadi, kateter 78 cm ya, dari selang infus yang lemas, tidak kaku gitu ya. Nah ini dimasukkan melalui apa kateter tadi, di ujungnya dipasang pipet tuberkulin itu. Kemudian apa kelebihan intrauterin dibandingkan intravagina? Nah, dosis IB itu dapat diberikan secara sempurna. Jadi misalnya jika ada kontraksi balik dari muskulus saluran reproduksi, itu tidak banyak keluar gitu ya karena sudah masuk ke dalam uterus. Kalau melalui vagina, otomatis kalau ada kontraksi ini maka keluar semua. Kemudian ayam betina tidak terlalu stres. Kemudian jika ada telur dalam uterus dapat ditunda setelah oviposisi. Maksudnya apa? Ketika ke intrauterin, maka kan akan tahu, oh ada telur di situ. Maka bisa kita tunda untuk melakukan penyemprotan IB-nya. Oleh karena itulah saran dari saya adalah ketika mau melakukan IB itu adalah dilakukan sesegera mungkin setelah ayam itu oviposisi, mengeluarkan telurnya, gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya nggak semen ini ketabrak apa telur tadi, gitu ya, telur yang sudah terbentuk keras tadi, sehingga sperma sulit untuk masuk naik ke atas. Maka bisa kita tunda ya kalau apa namanya IB-nya Pak sampai pada intrauterin karena kita tahu oh ada telur kan gitu ya. Kalau intravagina kan tidak tahu ada telur atau tidak di atasnya. Faktor keberhasilan IB ini saya kira sudah tahu semua ya. Yang penting sama hampir sama seperti itu ya. Yang penting kalau pada unggas ini ada sarang sperma itu namanya di UVJ yang nomor satu ya, UVJ uterovaginal junction dan CR calciferous region. Nah, UVJ dan CR ini menekan proses metabolisme spermatozoa, menstabilkan plasmogen dan membran sel. Jadi ada dua ya tempat penyimpanan sperma itu, UVJ dan CR. CR ini yaitu di daerah infundibulum. Di mana infundibulum itu kan tempatnya proses calciferous ya, apa itu tali yang di ujung kedua ujung apa kuning telur membentuk spiral. Nah, supaya telur tetap berada di tengah, nggak lengket ke kulit telur kan gitu ya. Nah, itu eh, calciferous region itu adalah di daerah infundibulum. Faktor kegagalan, nah jadi 10 sampai 30 menit setelah oviposisi atau 30 menit sebelum ovulasi. Nah, kalau sebelum ovulasi sulit. Kapan ya waktu ovulasi wong ovarium di dalam enggak tahu kita. Maka untuk lebih tepatnya 10 sampai 30 menit setelah telur itu dikeluarkan. Segera dilakukan IB. Jadi karena nomor 6 ini banyak sperma yang mati jika bertemu telur dalam uterus. Terus kemudian pada deposisi intravagina, sering sperma itu dimuntahkan kembali akibat kontraksi muskulus vagina karena sperma dianggap benda asing. Oke, tadi adalah IB pada ayam. Sekarang IB pada unggas air. Nah, ini ada agak sedikit berbeda ya. Manfaatnya sama untuk mencegah penularan penyakit. Kenapa? Karena kalau apa namanya IB biasanya dengan larutan pengencer biasanya ditambahkan antibiotik kan gitu ya. Kalau untuk program IB. Kemudian, nah memungkinkan persilangan dari berbagai varietas, yaitu entok dengan itik. Nah, itu apa namanya nama nama baru keturunannya namanya TikTok ya, gitu ya. Entok itu unggas air, itik unggas unggas darat, tentunya berbeda
apa namanya jenis yang saya katakan tadi, unggas air adalah seperti spiral dan sangat besar. Entok sedikit kecil kan gitu ya penisnya, sehingga kalau kawin alam tidak mungkin, maka dilakukan IB itu memungkinkan. Dengan IB ini maka akhirnya nanti keturunannya itu bisa dwiguna. Kalau entok itu menghasilkan daging, itik menghasilkan telur. Kalau TikTok menghasilkan dua-duanya. Kemudian jadi tujuan IB pada unggas itu berbeda pada yang besar ya. Kalau unggas itu terutama meningkatkan fertilitas dan memperoleh bibit unggul dalam jumlah cukup banyak. Sedangkan kalau hebat besar terutama untuk memperoleh bibit unggul dari jantan unggul. Nah, ini teknik IB, pengumpulan sperma ya. Ini dilakukan pengumpulan semen ini, eh kalau apa namanya, IB-nya dilakukan pada jam 6 sampai jam 7 pagi gitu ya. Hari kedua setelah IB, telur tidak boleh ditetaskan karena fertilitas rendah gitu ya. Maka yang ditetaskan itu hari ketiga baru boleh ditetaskan. Hari keempat dilakukan IB lagi. Hari kelima jangan ditetaskan. Hari keenam telurnya yang ditetaskan. Jadi seperti itu ya. Koleksi semen entok dewasa ini apa umur 12 bulan ini, bukan 9 sampai 12 bulan itu harusnya ada tanda sampai ya. 9 sampai 12 bulan dipisahkan kandang individual dengan betina untuk beberapa waktu. Minimal 3 sampai 4 hari ya. Kemudian nah, ini kalau kita lihat penisnya itu yang ditampung itu ya. Nah, itu kan kelihatan ya bentuknya spiral dan sangat besar sekali itu. Kemudian entok betina dewasa 7 sampai 8 bulan nih fase bertelur sebagai pemancing. Entok jantannya dikumpulkan dengan entok betina, kemudian terjadi perkawinan, ditandai dengan pejantan mematok kepala betina sambil berusaha menaiki dan menindihnya. Ketika jantan terangsang ditandai dengan ekor dikibas-kibaskan gitu ya, penis diarahkan. Nah, kalau untuk koleksi semen maka penis diarahkan pada tabung penampung semen gitu ya. Jadi istilahnya dibujuk itu ini ya pejantannya karena ada pemancingnya ini, betina pemancing. Nah, ini kalau yang sudah terlatih itu kelihatan sekali ya penisnya yang berpilin seperti yang tengah gambar tengah itu ya. Nah, itu ditampung pada apa namanya itu? Tabung penampung ya. Tetapi karena penisnya terlalu besar, maka biasanya atasnya itu adalah berupa corong ya, penampungnya itu. Supaya penisnya bisa masuk. Seperti itu. Nah, ini gambaran spermanya adalah seperti lombok ya, dan kepalanya lonjong. Yang tertampung spermanya ini biasanya 0,5 sampai 2 cc. Beda dengan ayam tadi ya, ayam itu hanya 0,1 sampai 0,2 cc. Kalau pada unggas air ini 0,5 sampai 2 cc saja yang bisa ditampung semennya. Kemudian pelaksanaan IB, bagaimana caranya? Ya kita hisap spermanya dengan spuit gitu ya, gambar yang kiri atas. Kemudian itik dijepit dengan tangan kiri dengan posisi kepala di bawah dan menghadap belakang. Kemudian, nah ini ya, tangan kanan menekan perut itik betina dan dipijit perlahan hingga vaginanya menonjol. Jadi pada bagian apa namanya perutnya itu ya, nah itu kita lihat tangannya operator itu menekan bagian perut ke atas gitu ya, supaya apa? Kloakanya bisa keluar, supaya bisa terlihat mana yang apa namanya lubangnya. Nah itu jangan keliru ya, di situ, karena di situ ada 3 lubang ya. Lubang yang ada lubang seperti putih itu adalah tempat kotoran ya, rektumnya. Terus kemudian ada lubang urinasi. Nah, yang benar itu adalah yang sebelah kiri, itu adalah lubang vaginanya.
Ya, kita semprotkan semennya di situ ya, dalam uterus melalui vagina. Nah, kalau dalam uterus biasanya berarti menggunakan tadi kateter gitu ya, agak lebih jauh. Kemudian setelah deposisikan semen, tekanan di perut itik betina dikurangi. Kalau enggak kan keluar semua spermanya. Nah, ini supaya agar sperma yang masuk tidak keluar lagi. Kemudian alat suntik tanpa jarum tentunya ditarik dengan pelan-pelan sehingga vagina itik betina kembali ke posisi awal. Kemudian penetasan telur. Nah, kita kemarin pengmas ya, kita memberi bantuan apa itu 20 ini ya, mesin tetas ini ya. Nah, ini telur tetas dibersihkan, mesin tetas dicuci hamakan gitu ya. Nah, ini kemudian kita lakukan handling setiap hari ya. Kemudian yang infertil yang tidak ada embrionya ya kita keluarkan. Kemudian jangan lupa telur diputar 4 kali sehari. Selama 28 hari, kalau 28 hari ini untuk telur itu ya. Kalau ayam kan 21 hari. Unggas air biasanya 28 hari. Kemudian telur mulai menetas pada hari ke-28, 31 atau 32. Ini cara candling. Candling yang manual, kanan bawah. Kemudian mesin tetas, candling yang apa namanya auto, candling auto ya. Biasanya ini dia akan tahu gitu ya secara mesin ya. Yang tidak itu akan dipisahkan, yang ada embrionya akan diteruskan. Seperti itu. Baik, itu terima kasih untuk unggas. Jadi masih banyak ya. Kita ada unggas, kelinci, kuda, babi kalau nggak salah ya. Terus baru semen beku. Kita kelinci, inseminasi buatan pada kelinci. Kelinci kita tahu adalah hewan apa seperti kucing ya, adalah ovulasinya tergertak atau istilahnya induced ovulation. Tidak seperti sapi. Sapi itu adalah spontaneous ovulation. Jadi tiap 21 hari spontan keluar ovumnya. Sama seperti manusia, primata, manusia setiap 28 hari sekali ya wanita itu berovulasi. Kemudian IB pada kelinci, ini cara apa membawa kelinci ya. Beranaknya 4 sampai 8 kali per tahun. Jumlahnya 6 sampai 8 ekor per kelahiran, masa kebuntingannya 29 sampai 35 hari. Kalau secara komersial, untuk apa sih kelinci ini? Untuk dagingnya, untuk fur, kulit dan bulu, fansi, dan sebagai hewan coba. Fansi itu hewan apa ya? Hewan kesayangan ya, hewan yang lucu-lucu. Aktivitas reproduksinya, hmm, dewasa kelamin 4 sampai 8 bulan, volume ejakulasi 0,4 sampai 1,5 ya sama seperti unggas ya. Tapi ini masih lumayan lah 0,7. Kalau pada ayam kan 0,1 rata-rata mili setiap ejakulasi. Jumlah spermatozoa 50 sampai 250 juta. Kalau ayam tadi berapa? 20 sampai berapa ratus juta gitu ya. Rataannya 150 juta per mili. Kemudian nah dosis IB-nya 20 sampai 50 juta. Ini agar dapat menghasilkan kebuntingan. Dosis IB-nya. Organ reproduksinya, kemudian penis kelincinya, nah itu ke arah belakang, tapi kalau dia itu ereksi, akan kopulasi, dia akan mengarah ke depan untuk bisa masuk ke dalam vagina si betina. Ini organ reproduksi betina, vulva kelinci, jadi apa duplex gitu ya. Tipe uterusnya kelinci itu duplex. Artinya apa? Vaginanya satu, tapi kemudian serviknya itu ada yang sebagian, ada yang keseluruhannya terbagi menjadi dua, gitu ya. Kemudian dewasa kelamin, nah 3,5 bulan kelinci. Tapi untuk siap dikawinkan 4 sampai 4,5 bulan. Jadi kemudian ovulasi yang terbawa ini terjadi jika ada stimulasi eksternal atau ovulasi tergetak. Ini maksimal 10 jam setelah stimulasi.
Nah, caranya seperti ini ya. Eh, Bahan pengencernya ini ada NaCl fisiologis sama seperti unggas, tapi bisa juga susu ini ya, yang bagian bawah, susu bawah, kemudian fruktosa, DMSO, dan aquades. Atau glukosa kuning telur sitrat gitu ya, plus 1000 international unit penicillin dalam 100 ml lautan. Nah, cara IB-nya seperti itu ya. Jadi apa namanya pakai alat khusus supaya bisa cepat kita bisa melakukan IB-nya pada banyak kelinci. Itu di satu kali sudah bisa di apa ya diatur berapa mili yang disemprotkan, satu milinya isinya berapa tadi 20 sampai 50 juta kan gitu ya. Nah, seperti itu cara meng-IB-nya. Nah, ini vagina buatannya. Vagina buatannya ini tidak sebesar sapi apalagi kuda gitu ya. Kelinci maka kecil saja. Nah, itu alatnya seperti itu, vagina buatannya kan kecil karena apa? Ya itu yang cuman penisnya juga kecil. Jadi teknik koleksi semen pada kelinci. Demikian caranya. Tolong apa namanya untuk koleksi semen itu jangan pejantannya dibawa ke kandang betina, tapi betina pemancingnya dibawa ke kandang pejantan. Kalau yang pejantannya dibawa ke kandang betina, biasanya nggak bisa keluar semennya. Nah, peralatannya pada kelinci itu seperti ini. Peralatannya untuk inseminasi buatan ya. Kemudian teknik IB-nya. Teknik IB-nya bisa dilakukan 2 orang, lebih mudah, atau hanya satu orang. Ya, karena apa? Eh, Kelinci kan kalau vagina berarti lubangnya ada 2 kan kalau betina, maka dilakukan dimasukkan IB-nya pada lubang yang bagian bawah gitu ya, ventral, bukan yang atas. Kalau yang atas kan rektumnya gitu ya. Waktu IB 2 sampai 5 jam dari saat penyuntikan hormon. Maksudnya hormon karena kita tahu apa namanya valisnya tergertak, maka harus ditambahkan hormon apa yang untuk gertak ovulasi itu ya adalah LH ya, luteinizing hormon. Setelah 2 sampai 5 jam baru kita IB 20 sampai 50 juta spermatozoa. Baik, ini kelinci ini satu induk bisa menghasilkan banyak keturunan seperti ini kalau kita pool tadi sistemnya seperti pada unggas tadi. Kalau kita pool jadi satu, maka ketika terjadi perkawinan nah, dengan berbagai macam spermatozoa, maka keturunannya juga bisa banyak macam-macam. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak untuk IB pada unggas dan kelinci sebelum IB pada babi? Kalau tidak ada, saya teruskan ya. Hmm. Untuk semen pengumpulan semennya ini, vagina buatannya model Norwegia, panjangnya 18 cm, karet bagian dalam ini agak kasar. Beda dengan yang mamalia ya, karet bagian dalamnya nggak perlu eh, kasar. Karena apa? Karena biasanya kalau untuk kelinci, babi ya, eh, penisnya itu kan membentuk spiral ketika dia ereksi karena menyesuaikan bentuk dari serviks betinanya yang seperti mur baut itu ya. Jadi kalau kita IB itu harus kita putar ke arah kanan searah jarum jam. Kalau baru sambil didorong masuk, kalau untuk mencabut nggak boleh dicabut langsung, tapi diputar berlawanan jarum jam kemudian baru dicabut, gitu ya. Dan itulah kenapa karetnya ini harus agak kasar supaya apa? Menimbulkan rangsangan pada penisnya. Suhu airnya sama ya 50 derajat Celcius. Kemudian kita berikan pelicin ya, sepertiga bagian depan. Kemudian selaput karet pada mulut vagina ini berupa karet busa berlubang-lubang.
ya gitu ya. Jadi memang dibuat kasar gitu ya. Ada betina pemancing atau dummy. Nah, tolong diperhatikan kebersihan bagian belakang dari dummy tersebut. Nah, ini ya penampungan semen pada eh, tiap fraksi secara manual dengan dummy seperti itu ya. Dengan apa seperti bukan betina asli asli ya dummy, tapi kalau yang betina asli yang pojok bawah kanan itu ya ada betinanya. Tapi kalau yang sudah terlatih, yang di tengah itu ya hanya ada lubang aja sudah kita caranya nggak harus seperti yang di atas itu dekat dengan babinya ya. Nggak harus dekat dengan babinya, bisa dikoleksi semennya. Sifat-sifat semen. Jadi beda dengan sapi dan domba, lama 5-20 menit itu 3 fraksi, kemudian volumenya 100 sampai 500 mili, ya cukup banyak ya, sama seperti kuda cukup banyak. Kalau sapi domba kan cuma 3, 5, 7 cc gitu aja ya. Kemudian konsentrasinya 20 sampai 70 miliar babi ini. Volume semen tiap IB 50 sampai 100 mili, kemudian dosisnya 4.000 juta spermatozoa tiap 1 kali IB. Kalau babi domba kan sapi, kambing domba kan 10 juta ya. Kuda 15 juta. Pada babi ini 4.000 juta setiap kali 1 kali IB. Kemudian fraksi pertama tidak mengandung spermatozoa, hanya cairan dan gumpalan gelatinous ini ya. Ini jangan diambil, harus kita pisahkan ya. Ini toksik gitu untuk spermanya. Fraksi yang kedua ini yang banyak mengandung sperma itu yang kita ambil. Fraksi ketiga ini sedikit spermatozoa dan banyak gelatinous ya, gelatin ya. Fungsinya adalah untuk apa? Sumbat vagina agar semennya itu tidak keluar lagi gitu ya. Kemudian birahi babi, lama birahi ini 48 sampai 60 jam gitu ya lama birahinya. Selama birahi itu dia mau melakukan aktivitas kopulasi. Kemudian ovulasi terjadi pada jam ke-18 sampai 24. Calving rates gitu ya, terjadinya kebuntingan itu kalau jam ke-12 sampai 24 itu kita lakukan IB dari birahi yang pertama kali muncul. Nah, alat IB ini ada serviks dan saluran panjang berkelok, terus kateternya harus kuat, eh, berupa berupa karet atau bahkan ebonit atau bahkan gelas gitu ya. Nah, ini karena harus kuat, tapi gelasnya yang anti pecah tentunya ya. Panjangnya 50 cm, diameternya 0,4 sampai 0,8 cm. Kemudian ada plat balon 2 cm dari bagian depan. Nah, ini supaya jadi harus ada plat balon ya. Karena apa? Eh, dia pasti akan keluar lagi. Makanya itu ada pada kalau kawin alam itu ada gelatineus ya, cairan gelatin yang akan menyumbat vagina. Maka kalau IB karena nggak ada cairan gelatin, alat IB-nya ini ada plat balonnya 2 cm dari bagian depan untuk menutup gitu ya, supaya sperma tidak keluar lagi setelah disemprotkan. Nah, ini caranya ya, ada karet gelang itu ya, ada bukan karet gelang ya, ada berupa karet karet dua itu ya. Itu sebagai sumbat serviks supaya sperma tidak balik keluar lagi. Nah, ini alatnya. Dosis untuk darah 2.000 juta spermatozoa hidup, kalau yang sudah tua 4.000 juta tadi ya. Milanov menyarankan 2 kali IB. IB pertama 18-24 jam awal birahi, diulangi 12 sampai 18 jam kemudian. Ini cara IB-nya karena berupa cairan yang harus cukup banyak seperti itu ya, sampai 100 cc
dan kemudian ada plat balonnya pada bagian depan ini, itu supaya tidak keluar lagi semennya. Oke, pada babi itu yang bisa saya sampaikan. Ada ya. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Kita mulai lagi ya. Oh, inseminasi buatan pada anjing juga sekarang hari ini ya. Anjing, pada anjing ini juga ada spesifikasi khusus ya pada anjing yang kalian harus tahu. Nah, ibu pertama kali pada anjing ini Spallanzani ya, tahun 1780. Kemudian buntingnya itu 62 hari menghasilkan 3 ekor anak. Itu Spallanzani. Kemudian Amante ini 1914 ini menemukan vagina buatan untuk anjing. Itu. Nah, siklus birahi saya kira yang anjing ini sudah ya diberikan apa namanya materi perkuliahannya. Yang paling utama ini adalah siklus birahinya 2 kali per tahun. Kopulasi ini agak berbeda. Saat menaiki betina itu bukan perkawinan yang sebenarnya. Kemudian dia melakukan gesekan turun gitu ya. Nah, maka pada pangkal penis ini membentuk balon ya, atau disebut bulbus glandis. Vulvanya juga berkontraksi. Nah, perkawinan yang sebenarnya adalah ketika gerakan ke samping sampai ke belakang dan turun gitu ya dari betinanya gitu menaiki betinanya lagi. Nah itu sehingga akan menyebabkan lepasnya penis. Nah supaya nggak lepas tadi maka pada pangkal penis ada bulbus glandis atau namanya balon membentuk balon tadi. Vulvanya juga berkontraksi sehingga betul-betul mengunci penis agar tidak lepas ketika pejantan itu turun dari betinanya, gitu ya. Kemudian ini fraksinya hmm, apa namanya untuk terjadinya perkawinan pada anjing gitu ya. Ini sudah saya ceritakan. Jadi ini anatominya
tidak ada vesikula seminalis, kemudian bulbo, koper juga nggak ada, yang ada kelenjar prostat ya, berkembang sempurna. Kemudian oleh karena itulah pada anjing itu kalau yang jarang digunakan, jarang melakukan perkawinan, makanya dia akan terkena prostat gitu ya pada anjing. Kemudian pangkal penisnya dapat membesar membentuk balon disebut os penis atau bulbus grandis. Nah, bagaimana pengumpulan semennya pada anjing? Ini menggunakan vagina buatan model Harrop ya. Harrop ini panjang 20 cm, suhu air 40 derajat Celcius. Ini sering keluar ya. Kalau ini model vagina buatan model Harrop seperti gambar yang kanan itu ya. Kalau yang ini apa ini? Amante ya, menemukan pertama kali vagina buatan. Tetapi yang sampai sekarang digunakan adalah model Harrop ini. Kemudian, nah ini ya, dengan cara manipulasi manual, kemudian ditampung pada gelas steril. Atau bisa juga menggunakan spuit plastik gitu ya, untuk masuk ke dalam, untuk bisa dikoleksi semennya. Tujuannya apa? Perkawinan yang secara fisiologis tidak mungkin untuk IB ya. Misalnya anjing yang terlalu besar dengan anjing kecil atau jenis lain tidak mau ya secara fisiologis, maka bisa dilakukan perkawinan antar ini ya, ras ini. Kemudian pengganti kawin alam, jarak fraksinya terlalu lama ya kalau kawin alam itu ya. Terus kemudian hindari penyakit kelamin menular, jantan libido rendah, tetapi kualitas semennya normal. Ini bisa tujuannya untuk itu. Kemudian penyimpanan semen anjing, susu masak tidak banding fraksi 2 itu 1:1. 8:1, maaf ya. Susu masaknya 8, kemudian apa namanya pengencernya 1, ke semennya 1. Kemudian yang kedua, sitrat itu 2,7%. Kalau sitrat dengan glisin ini 20% dan 1,5% glisinya, gitu ya. Kemudian IB pada anjing. Nah, ini peralatannya di atas itu ada vaginaskopnya yang paling atas itu ya. Kemudian ada kateter plastik, ada spekulum ini atau tadi ya, vaginaskop tadi ya. Kemudian ada spuit. Nah, IB-nya transservikal, jadi biar bisa masuk dalam serviks kan gitu. Tidak hanya di vagina. Ini kalau yang canggih tadi dengan dokter hewan ya, ini ada bisa dilihat secara dalam layar monitor ya, serviksnya, arah apa namanya ini kateternya ini. Kalau ada lagi IB secara surgical ya, surgical ini atau pembedahan. Nah, jadi langsung di daerah flank kita lakukan pembedahan sama seperti kalau kita apa namanya itu sesar gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian kita langsung menuju kepada apa serviksnya ya, di uterusnya. Kita semprotkan semennya tadi di intrauterin. Baik, itu terima kasih untuk yang anjing. Berikutnya semen beku. Oh, nggak ada kuda ya. Babi, anjing ya. Kucing nggak ada tadinya, anjing. Baik, semen beku. Semen beku ini kalian sudah banyak ya waktu praktikum, kemudian perkuliahan tentang semen beku ini. Baik, kita bahas lagi. Semen beku atau frozen semen. Nah, ini disimpannya di N2 cair min 79 derajat Celcius sampai min 196 derajat Celcius. Kemudian suhu kritisnya itu titik bekunya itu, kemudian gliserolnya ini kita berikan juga 7% untuk mencegah kristalisasi es. Cegah tertimbunnya elektrolit dalam sel, intrasel. Gitu ya. Titik bekunya min 3 derajat Celcius. Kemudian, nah, sejarah semen beku ini juga sering dikeluarkan ya, mulai dari Davenport 1897,
itu pada manusia. Kemudian ada Jenner, Sattler, Schaffner, macam-macam ya. Terus mulai apa ini yang atas mulai manusia, kemudian semen ayam sampai N2 cair ini ya dimulai. Kemudian Stewart ini anak sapi pertama hasil IB dengan frozen semen. Hmm, lab pusat di Lembang ini 1976 ya, baru dimulai gitu ya. Pusat IB pertama kali di Indonesia ya, mulai 1976. Kemudian koleksi semen, nah ini koleksi semennya terdiri dari selongsong karet tebal dan inner liner. Kemudian lubang pengisi air hangat ya, dan udara, corong karet, tabung penampung dan pelindung. Kemudian karet gelang. Mudah-mudahan kalian sudah ada ya praktikum untuk di kandang. Kalau PPDH nanti ada ya untuk koleksi semennya itu. Kemudian di ini kita olesi vagina buatan ya. Kita olesi sepertiga bagian depannya dengan vaselin, isi air hangat gitu ya, 50 sampai 55 derajat Celcius. Jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas ya melonyot gitu ya penisnya. Kalau terlalu eh, apa enggak panas enggak bisa keluar nanti apa, semennya. Persiapan koleksi semen ini processing kalau pada mamalia 2 kali seminggu, kalau pada unggas kan 3 kali ya koleksi semennya. Kemudian jantannya dimandikan, dicuci proposiumnya biar bersih ya, diberi pakan terlebih dahulu. Kemudian pejantan dibawa ke kandang jepit, dipertemukan dengan betina pemancing. Atau ditemukan dengan pejantan pemancing. Biasanya kalau yang sudah terlatih, meskipun dia pejantan, dia akan berusaha untuk menaikinya. Gitu ya. Nomor 4, vagina buatan yang telah disiapkan diberi pelicin. Kemudian apabila terdapat tanda-tanda pejantan akan menaiki pemancing, nah sentuhkan penis pada lubang vagina buatan. Jadi langsung penisnya itu ditarik masuk ke vagina buatan agar tidak apa namanya mengawini pejantan atau betina yang pemancingnya. Gitu ya. Nah ini seperti ini. Ketika sudah mau menaiki pemancingnya, kemudian kita tarik penisnya, baru kita masukkan ke dalam vagina buatannya. Seperti itu cara koleksinya. Keuntungan dan kerugian koleksi semen dengan vagina buatan. Ya keuntungannya paling baik, air mani bersih, konsentrasi tinggi. Tapi kerugiannya apa? Ya perlu latihan operatornya ataupun pejantannya. Pemanasannya juga harus benar, nggak boleh nggak pakai pemanasan gitu ya, nggak pakai diputar-putar dulu mengitari pemancingnya, terus kemudian apa langsung dinaikkan, nggak bisa. Libido pejantan juga harus tinggi. Kalau ini alat elektroejakulator ya, terdiri dari 2 elektroda, rektum dan spina. Sumber listrik, volt dan ampere meter, terus kemudian tabung penampungnya. Nah ini eh, yang penting nih sudah ada ya. Jadi ada elektroejakulatornya itu ya, elektrodanya itu ya, yang dimasukkan dalam rektum gitu ya. Itu ada alat seperti besi, nah itu dia alat di apa dipasang pada rektumnya elektrodanya, dimasukkan ke dalam anus, jadi versis harus dikeluarkan dulu, kemudian elektroda spinal ditempelkan pada bagian lumbar, keduanya dilepaskan secara bergantian dengan interval tertentu 5 detik gitu ya. Kemudian sambil menaikkan voltasenya per 15 sampai 20 milivolt gitu ya. Biasanya setelah 18 sampai 20 kali rangsangan biasanya akan segera diikuti terjadinya ejakulasi. Jadi gitu ya. Bergantian 5 detik, kemudian dinaikkan voltasenya setelah 18 sampai 20 kali rangsangan baru terjadi ejakulasi. Ya.
Keuntungannya ini ya mudah dilakukan, volume lebih besar, bisa untuk hewan liar. Kalau untuk hewan apa namanya liar nggak bisa tadi ya dilakukan seperti koleksi semen pada sapi. Tapi dengan elektroejakulator, kemudian pejantannya itu biasanya dianestesi dulu gitu ya. Nah, kemudian tapi kerugiannya apa? Konsentrasi spermatozoa rendah. Jika sering ya akan lemah syahwat. Kadang ejakulasi tanpa ereksi. Semen tercampur kotoran prepusium. Jadi dia ejakulasi tanpa ereksi bisa keluar ya semennya. Karena kan ada pemaksaan di sini istilahnya. Kemudian ada lagi metode masase kelenjar ampul. Keuntungannya apa? Untuk pejantan yang lumpuh bisa, untuk yang libido rendah bisa. Tetapi kerugiannya, kekurangannya ya, bukan kerugiannya ya. Perlu pengalaman dan keterampilan sendiri bagaimana bisa memasas kelenjar ampula ini. Respon pejantan biasanya tidak sama dan semen kurang bersih. Terus bagaimana cara koleksinya? Tangan masuk rektum, tarik kelenjar ampula. Nah, itu ya yang sulit. Maka secara anatomi kita harus tahu apa namanya saluran-saluran reproduksi itu, gitu ya. Dilakukan masase dengan ibu jari dan jari tengah, diurut dari depan ke belakang sampai ejakulasi. Kemudian disediakan beberapa tabung penampung, sehingga jika hasil penampungan pertama kotor, karena kotoran prepusium dapat diganti dengan tabung yang lain, gitu ya. Pemeriksaan semen, saya kira sudah semua ya. Kalian sudah tahu cara pemeriksaan makroskopis, mikroskopis, derajat asam dan pH dengan kertas lakmus gitu ya. Kemudian kalau pH-nya semennya tinggi atau alkalis gitu ya, karena meningkatnya sekresi dari kelenjar aksesoris. Kalau terlalu asam bersifat racun terhadap spermatozoa. Kemudian kita lakukan uji mikroskopis. Nah, ini dihubungkan dengan layar monitor. Kemudian tadi objek gas yang berisi semen diletakkan di mikroskopis, kemudian akan tampak di layar monitor. Kemudian uji mikroskopis. Nah, ini kalian sudah pelajari semua ya. Cara Rusia ada densum, semidensum, rarum, azoospermia. Gitu ya. Ada lagi cara TOMA dengan hemositometer, ada cara spektrofotometer. Langsung kalau spektrofotometer ya kita letakkan gitu aja, nanti akan langsung berhitung konsentrasinya. Ada uji biologis, uji resistensi, uji katalase. Ini biasanya mahasiswa yang penelitiannya di bidang reproduksi biasanya melakukan tahapan-tahapan seperti ini. Kemudian uji biokimia. Nah, ini juga kalian bisa mengamatinya dengan uji-uji biokimia ini. Pengenceran, nah ini daya tahan semen ya, ada suhu, ada lama penyimpanan, ada logam untuk pengocokannya. Ini besarnya pengenceran di Lucien rate. Nah ini juga sudah ada perhitungannya. Yang paling utama adalah pada sapi konsentrasinya 10 juta ya spermatozoa dalam satu straw itu. Kalau kuda 15 juta dalam satu straw. Ini proses pengenceran demikian. Kemudian kita tambahkan antibiotik. Itulah kenapa di Indonesia atau negara berkembang itu diwajibkan istilahnya untuk perkawinannya adalah secara inseminasi buatan karena untuk menghindari mikroorganisme atau tertularnya penyakit karena pembekuan semen ini ditambahkan antibiotik dalam hal ini penisilin ya 1000 international unit plus 1 miligram streptomycin per mililiter. Macam-macam bahan pengencer ya ini kalian harus mau yang mana gitu ya. Ini ada berbagai macam pilihannya. Kemudian ada air susu juga gitu ya. Tapi yang paling penting adalah syarat-syaratnya bahan pengencer harus isotonis, memberikan sumber energi, keseimbangan mineral,
kemudian mengandung lecithin, anti cold shock ini ya. Kemudian buffer, bebas mikroorganisme dan anti shock terhadap perubahan suhu, serta tidak beracun tentunya. Faktor-faktor keberhasilan semen beku, nah ini ya, ada 5 ini yang tentu kalian harus pahami ya. Nanti kalau suatu saat kalian nanti, siapa tahu kalian suatu saat punya peternakan, punya lab semen bekunya sendiri, nah ini kalian harus ketahui. Kemudian faktor-faktor keberhasilan processing semen beku SBS, semen beku. Ini kemudian waktu ekuilibrasi itu juga perlu diperhatikan. Kemudian gliserolisasi dan ekuilibrasi juga perlu diperhatikan. Kemudian ini tujuannya adalah untuk proses adaptasi spermatozoa dengan diluter yang mengandung gliserol. Gitu. Oke, ini adalah ekuilibrasi seperti ini, harus ada waktunya. Kemudian filling dan sealing ini memasukkan dalam straw ya. Itu dikenal dengan filling. Jadi sealing itu ya ditutup itu ya, apa namanya, strawnya itu. Kemudian ada pre-freezing, ada freezing gitu ya. Setelah disegel, disealing, nah ini disusun dalam goblet dengan posisi kapas menyentuh dasar goblet, dimasukkan dalam kontainer berisi nitrogen cair. Goblet itu ini ya kayak tabung yang ada cantolannya ini, kemudian tabung ini nanti diisi straw-straw, kemudian goblet ini yang dimasukkan dalam tabung N2 cair. Dari nggak langsung straw itu dicemplungkan N2 cair, tapi enggak ya, tapi dimasukkan dalam goblet-goblet ini. Ini pengencerannya, proses pendinginannya, saya kira semua sudah diberikan ya. Nanti kalau kalian itu waktu PPDH ini akan lebih jelas lagi, yaitu baik dilakukan di lab inseminasi buatan di FKH lantai 3 ataupun di mana itu teaching farm ya. Keuntungan semen beku ya tentunya bisa disimpan bertahun-tahun. Jadi penelitian kemarin itu semen beku disimpan seminggu, 10 tahun, 20 tahun, kemudian 40 tahun ternyata hasilnya sama gitu ya. Tidak ada perubahan. Tetapi tentunya N2 cairnya tidak boleh habis. Kalau N2 cairnya habis ya matilah spermatozoanya, akan terjadi perubahan gitu ya. Kemudian keuntungan berikutnya jarak pengiriman jauh dan waktu lama bisa, tidak masalah. Perkawinan selektif di mana saja setiap waktu, tidak ada frozen semen yang terbang, biaya angkutan rendah karena kita tidak mengangkut sapi jantannya kan gitu ya, mengangkut semennya. Cegah penyakit menular karena ada antibiotiknya. Efisien untuk pejantan lumpuh, hemat pejantan juga ya. Jadi pusat IB tidak terlalu banyak. Kerugiannya apa? Kalau nggak unggul ya satu kali ejakulasi untuk 300 sampai 600 ekor. Kemudian dia berapa kali ejakulasi digunakan seluruh Indonesia ya rusak semua nanti ya. Nah itu kalau mau niat merusak itu seperti itu gampangannya kan gitu. Pemeliharaan dan pemeriksaan pejantan. Kalau tidak baik ya potensi menyebarkan penyakit. Peralatan atau proses pembuatan dan penyimpanan mahal tentunya. Selama proses pembengkuan, 40-80% spermatozoa mati. 10-20% semen tidak tahan pembekuan. Oh, ternyata tidak tahan pembekuan. Ada lagi tipe semen, ada tipe straw ini ya. Kemudian ada yang ini kebaikan-kebaikan tipe straw-nya ya. Kemudian apa ini? Nah, ini tergantung warna straw-nya. Nah, kalian nanti kalau jadi dokter hewan mau melakukan inseminator sebagai inseminator juga,
mau menginseminasi, peternaknya mintanya, oh saya maunya limosin. Nah, maka limosin itu straw-nya warnanya merah muda. Jangan keliru, kalian beri biru muda, nanti keluarnya adalah ungu. Kemudian Brahman misalnya biru tua, kalian berikan apa sapi Brangus hijau loh, ya nanti keliru, maunya pengennya sapi perah, munculnya sapi potongan gitu ya. Makanya harus tahu apa namanya warna-warna straw ini. Kemudian ini kodenya, kode angkanya. Ini harus tahu. Di straw-nya itu akan tertulis ya kodenya. Selain warnanya juga kodenya. Arti dan kode pejantan. Misalnya 48319. Yang 4 itu pejantan Brahman, 83 tahun lahir pejantan, 19 nomor urut pejantannya. Gitu ya. Jadi ini apa namanya kode badge gitu ya. Filling dan sealing. Jadi ini peralatannya lengkap ya kalau di mana itu teaching farm ini ya. Urutan processing semen beku. Pemeriksaan semen kita tahu ya makros mikros, pengencerannya 1:1, pendinginannya ini pada suhu 20 derajat Celcius dulu, baru kemudian proses gliserolisasi 1 jam gitu ya. Kemudian ekuilibrasi 2 sampai 12 jam, baru pra-filling, freezing ya, itu pra-freezing, kemudian freezingnya, kemudian storage, disimpan di kontainer. Jadi ini tahapan yang harus kalian tahu ya. Nah ini ya penyimpanan semen beku ini. Kalau dilihat dari atas itu seperti ini, apa namanya eh, kontainer. Nah di dalamnya itu ada beberapa goblet-goblet gitu ya. Kalau kita ambil ini ada tongkatnya, kita ambil keluar seluruh gobletnya. Tapi di dalamnya ada beberapa goblet. Kemudian ada lagi tipe semen pellet. Kalau yang pellet ini semacam tablet ya, semacam tablet. Ini juga ada untuk mencetaknya ini diteteskan langsung pada balok CO2 padat yang berlubang-lubang. Nah, nanti apa namanya itu akan membentuk semacam pelet. Kemudian pindahkan dalam kanister. Kemudian baru kanister pindahkan ke kontainer. Oh ya, yang ada itunya namanya kanister ya, yang ada tongkatnya tadi itu dimasukkan ke dalam kontainer kanisternya. Towingnya, nah towingnya ini tidak boleh lebih dari 50 derajat Celcius ya, untuk bentukan pelet. Ada lagi tipe ampul, masukkan di dalam ampul gelas cembung gitu ya. Nah ini apa namanya ini pengencerannya, kemudian penambahan antibiotiknya, macam-macam pengencernya, bagaimana pencampurannya sehingga terbentuk semen beku tipe ampul, gitu ya. Baik, itu dari saya. Saya stop share. Hmm, sekarang kita itu ya, apa namanya, presensi ya. Baik, saya share lagi. Siapa? Arel ya. Ya, Prof. Ya, saya share untuk ini ya. Presensi. Mana ini share setting tah? Ini sih. Kan share tah. Nah ini kemudian saya lihat ini sudah kelihatan ya, Nak? Oh, share. Share. Terus saya lihat, saya tambahkan ya. Yang kemarin, oh belum ini. Saya tambah materi, oh login lagi tuh.
Ini sudah kelihatan ya? Kelihatan, nak. Sudah terlihat, Prof. Kelihatan ya? Lihat ya. Sebentar. Sudah terlihat. Dan ini terus pengajaran kartu kendali. Mata kuliah lain sudah pakai Microsoft apa itu, nak? Sudah pakai itu tak, Arel? Iya, nanti Mm-mm. untuk aku mentor nanti pakai Teams dan beberapa mata kuliah kayak juga sudah di Sudah pakai. ini apa disuruh untuk mempersiapkan juga, Prof. Oh iya. Saya belum bisa, minggu depan aja ya. Belajar dulu. Kayak ini. Tapi presensinya tetap gini ya caranya ya. Sama. Iya, Prof. Seharusnya melalui QR juga di Cyber. Sekarang tak tambah materi. Si realisis tanggal. Sekarang tanggal 6 ya. Tanggal 6 mana? Mei tanggal 6. Waktu jam 7 ya. Mana ini? Jam 7. Mana ini jamnya? Yang 2 SKS, Prof. Ada Iya, jam 7 sampai jam 9 ini ya. iya, Prof. Hmm, ini terus metode pengajaran daring, ini jenis kegiatan kuliah, terus ini apa IB, unggas, apa CRN, terus apa IB kelinci, terus Babi, babi, IB, anjing, ya anjing. koma, apa namanya, semen beku ya, Iya. semen beku, ini simpan. Terus buka QR-nya. Ini QR. Adil Laksono, hadir kah? Hadir, Prof. Hadir. Terus mana Aisyah kok ada Amara? Oh, ini sudah. Oh, sudah muncul. Oh, saya sudah mencet. Aisyah. Hadir, Prof. Oh. Alfaran ini kok bisa ke kanan sendiri? Kalian pakai itu ya? QR-nya gitu lah. Iya, Prof. Ada, Oh, kita bisa scan. oh, scan langsung ya. Sudah kalian scan kalau gitu. Yang ada. Permisi, Prof. Atas nama Aurelia Zahra hanya menggunakan satu device. Oh ya, ini ya Pak Aurel. Permisi, Prof. Atas nama Sabita Zahra tolong diabsenkan karena hanya pakai satu device. Oh ya, oke. Siapa lagi? Devi Anindya. Permisi, Prof. Minta tolong yang Putri Nabila. Oh ya, Putri Nabila. Makasih, Prof. Sama Wildan. Wildan tadi kepental, Prof. Sepertinya Hmm. belum bisa join lagi. Ya wes, kalau Narwastu, Devi Anindya, sudah ya, berarti ini saja ya. Oh ya, maksudnya itu satu device itu gimana? Mana sih Zoom kalian itu ini? Permisi, Prof. Mm-mm. Nama siapa nih? Atas nama Wildan tadi barusan kepental, Prof. Oh ya, sudah. Wildan sudah, nak.
Oh, nggih, terima kasih, Prof. Devi Anindya sama Narwastu. Ini PowerPoint. Sudah ya? Berarti siapa? Misi Prof. Hah? Atas nama Devi Anindya Mm-mm. tidak bisa absen karena satu device. Iya, itu maksudnya gimana sih, Nak? Nggak bisa absen satu Saya device. hanya memakai HP sekarang, Prof. Kalau yang bisa itu pakai laptop gitu, tak? Iya, Prof. Nggih. Hmm. Oke. Berarti Devin dia belum ya? Belum saya itu ya. Iya, Prof. Narwastu, nggak hadir ya, Narwastu ya. Oke, berarti cuman itu aja ya. Terus kemudian saya simpan ini. Oke, saya simpan sudah. Terus mana Zoom kalian itu? Kita stop share ya, stop share. Nah ini sudah tampil lagi. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.